Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, nama saya Amanda dari Prodi Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Di kesempatan kali ini saya bersama dua rekan saya yang bernama Galuh Sukma dan Taskia Nursina akan menyampaikan salah satu materi dari mata kuliah Komunikasi Antar Budaya yang berjudul Pengaruh Budaya Terhadap Pelayanan Kesehatan. Langsung saja ke materinya. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap petugas kesehatan dinilai masih rendah. Hal ini disebabkan karena relasi interpersonal yang dirasa masih ada batas antara petugas kesehatan yang umumnya adalah pendatang, sehingga adanya perbedaan penerimaan dan pengakuan sebagai keluarga. Kemudian, imbalan jasa terhadap petugas kesehatan juga dinilai masih relatif mahal, serta dibatasi dengan tarif. Hal ini tertera pada yang pertama, ibu hamil dengan frekuensi ANC kunjungan sekitar 3,17 kali atau sebesar 54%. Yang kedua, masyarakat yang memeriksakan diri mereka ke puskesmas sebesar 59,7%, ke swasta 28,9%, dan posyandu sebesar 11,2%. Yang ketiga, pelayanan di posyandu yang dinilai kurang bahkan tidak tersedia ruangan yang tertutup dan memadai sehingga kurang terjaganya privasi. Komunikasi pelayanan kesehatan. Lukman mengatakan bahwa pelayanan kesehatan yang kompeten membutuhkan komunikasi yang efektif antara individu yang terlibat, pasien, dokter, tenaga medis yang lain, penerjemah, dan anggota keluarga lainnya. Sedangkan Kundal menyatakan bahwa latar belakang etnis dan budaya dapat membentuk pandangan mereka terhadap penyakit, kesehatan fisik, spiritual, dan dapat mempengaruhi pandangan mereka terhadap pelayanan kesehatan dan hasil dari perawatan tersebut. 8 halangan yang dapat terjadi dalam pelayanan kesehatan. Yang pertama, kurangnya pengetahuan mengenai latar belakang dan kepercayaan pasien. Yang kedua, ketakutan dan ketidakpercayaan pasien. Yang ketiga, rasisme. Yang keempat, prasangka dan rasa etnosentrisme, baik dari pemberi maupun penerima pelayanan. Yang kelima, stereotip mutual. Yang keenam, perilaku taat terhadap ritual. Yang ketujuh, perbedaan bahasa. Dan yang kedelapan, perbedaan pendapat ataupun persepsi dan harapan. Baik, selanjutnya ada beberapa contoh akibat dari komunikasi yang tidak efektif. Yang pertama ada miscommunication atau yang sering kita sebut-sebut nih miskom gitu ya. Jadi ceritanya ada dokter Amerika dan pasien Iran. Pasien Iran yang tidak bisa berbahasa Inggris dan dokter Amerika yang tidak memahami budaya Iran. Ketika pasien Iran duduk di lantai, komat kamit, dan berperilaku aneh, menurut si dokter Amerika ini nih ya, si pasien Iran itu sedang sakit. Kemudian ya dibantu lah ya, namanya ngelihat orang lagi sakit dan dia dokter gitu ya. Tapi si pasien Iran ini malah merasa terganggu ya karena dia sedang berdoa. Ya ini cukup lucu ya, karena mungkin si pasien Irannya ini pengen bilang ya, dok saya mau ibadah ya, tolong jangan diganggu. Tapi dia nggak ngerti bahasanya gitu ya. Dan si dokter Amerika ini juga nggak paham kalau si pasien Iran ini lagi berdoa lantaran dia mungkin belum belajar ya budaya Iran. Oke, yang kedua ada dinamika pendidikan yang berubah. Jadi ada mahasiswa asal Jepang dan dokter Amerika. Wah, dokter Amerika lagi nih ya. Tentang kekuatan simbol angka 4. Di Jepang, angka 4 ini merupakan simbol kesialan ya, atau mati. Memang sih ya, di Jepang itu bahasa Jepangnya 4 itu shi ya, shi itu artinya kematian atau mati. Sedangkan di Amerika simbol kesialan itu angka 13. Sehingga ketika pasien asal Jepang mau dioperasi di ruang atau kamar yang bernomor 4, si pasien ini menjerit histeris ya karena ketakutan akan mati. Ya jadi ini perbedaan kepercayaan atau cerita-cerita dari yang tetua gitu kali ya, jadinya ada perbedaan. Memang sih, setahu saya juga di Asia ini biasanya angka 4 itu di skip ya. Angka 13 juga beberapa ada sih. Selanjutnya ada sistem kepercayaan pelayanan kesehatan yang beragam.
Semua budaya memiliki kepercayaan mengenai penyakit dan kesehatan yang diperoleh dari cara pandang mereka dan apa yang disampaikan dari generasi ke generasi. Dalam banyak budaya ada kepercayaan bahwa iman, doa, dan bahkan kekuatan gaib dapat memberikan kesehatan dan menyembuhkan penyakit. Tradisi holistik premis yang mendasari. Holisme berhubungan dengan pikiran, tubuh, serta jiwa dan bagaimana orang-orang berinteraksi dengan lingkungannya. Penyebab penyakit. Pendekatan holistik dan naturalis terhadap penyebab penyakit beranggapan bahwa ada hukum alam yang mengatur segala sesuatu dan setiap orang yang ada di alam semesta. Lalu ada pengobatan penyakit, yaitu mengembalikan keseimbangan antar tubuh, pikiran, dan jiwa. Contohnya di Cina, ada pengobatan yang mengembalikan keseimbangan yin dan yang. Selanjutnya ada perbedaan bahasa. Saya pribadi sering ya mendengar orang-orang cerita ada yang sakit terus berobatnya sampai ke luar negeri. Ya mungkin karena fasilitas rumah sakit di sana lebih bagus dan lengkap ya. Nah, kalau seperti ini pastinya akan ada perbedaan bahasa dan pemaknaan ya. Seperti ini contohnya. It's time for your douche. Douche di bahasa Inggris itu artinya mandi. Kalau di Perancis ini artinya lebih dikenal sebagai pembersih antiseptik untuk vagina. Dan mohon maaf ini ada kesalahan penulisan. Yang benar itu douche di Inggris artinya mandi, douche di Perancis artinya pembersih vagina. Maaf jika ada kesalahan cara penyebutan. Lalu ada contoh juga nih yang sama, yaitu kata mangkok. Mangkok di Indonesia ya mangkok gitu ya, wadah untuk makan yang bentuknya setengah bola. Tapi kalau di Jepang, mangkok itu artinya alat kelamin perempuan. Nah, harus hati-hati nih ya, ini cukup fatal. Nah, solusinya gimana nih untuk hal-hal seperti ini? Yang paling mudah yaitu menyewa jasa translator ya, karena banyak sekali orang-orang dengan kemampuan multilingualnya menyewakan jasa untuk menjadi translator saat Anda ke luar negeri. Mengembangkan kompetensi antar budaya, mengetahui budaya sendiri, pengetahuan tentang subkultur, layanan kesehatan yang memuaskan pada pasien dengan budaya beragam disampaikan dengan menghargai kepercayaan pasien mengenai penyebab penyakit, bagaimana mengobati dan bagaimana mencegahnya di masa yang akan datang. Perbedaan budaya dalam mencegah penyakit. Di Amerika dan budaya berteknologi tinggi lainnya, kesehatan yang baik didasarkan pada pemeriksaan fisik tahunan, imunisasi, latihan, dan nutrisi yang baik. Sedangkan kaum muslim Afghanistan bergantung pada ajaran Quran dalam melindungi mereka dari penyakit, yaitu tawhid. Ayat Quran yang ditulis di kertas dan dibungkus dan dimasukkan dalam kain atau dimasukkan dalam air untuk diminum atau dibakar, dan asapnya dan minyaknya diletakkan ke dekat pasien. Kompetensi pelayanan kesehatan antar budaya. Yang pertama, atribut yang mudah diidentifikasi. Yang kedua, kesadaran budaya. Yang ketiga, pengetahuan budaya. Yang keempat, pemahaman budaya. Yang kelima, kemampuan budaya. Yang keenam, kepekaan dan pengetahuan tentang budaya pasien adalah hal yang penting dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang memuaskan.